Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel, See On My Channel di sini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasanya, See On My Channel masih akan terus membahas seputar promil, dan kali ini Umay akan membuatkan konten tentang pengalaman aku melakukan USG veto maternal. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk boleh di-subscribe dulu channel YouTube aku biar aku tambah semangat ngontennya. Untuk teman-teman aku minta maaf ya apabila suara aku serak karena aku memang lagi mengalami batuk dan pilek. Oke, gak usah berlama-lama lagi, jangan skip videonya dari aku and happy watching. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, setiap tahun tercatat puluhan kasus angka kematian bayi di Indonesia. Pemeriksaan USG akan menjadi solusi untuk mengetahui keadaan janin selama dalam kandungan. Oleh karena itu, penting sekali nih untuk melakukan USG agar para bunda dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Melakukan USG di masa kehamilan merupakan hal yang rutin dilakukan oleh para bunda. USG dilakukan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan janin selama dalam kandungan. Di fasilitas kesehatan, bunda juga dapat memilih jenis USG yang diinginkan. Nah, USG sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada USG 2 dimensi, USG 4 dimensi, dan juga USG veto maternal. Jenis USG tersebut terbagi atas fungsi dan waktu pemeriksaannya. Pastinya para bunda sudah cukup tahu ya untuk mengetahui pengertian dan manfaat USG 2 dimensi dan juga USG 4 dimensi. Tapi, apakah para bunda mengerti nih? Apa sih USG veto maternal itu? Apakah setiap bunda harus melakukan USG veto maternal? Nah, untuk mengetahuinya, aku akan jelaskan beberapa pengertian, perbedaan USG veto maternal dengan USG lainnya, kemudian manfaatnya, dan juga berapa biaya dari USG veto maternal ini. Oke, simak video dari aku ya. Apa itu USG veto maternal? Berasal dari kata veto maternal yang artinya yaitu subspesialis bidang kandungan dan kebidanan yang berfokus pada deteksi dan diagnosis kelainan pada janin atau fetal dan juga pada ibu atau maternal. Nah, veto maternal ini dilakukan dengan USG yang kita sebut USG veto maternal. Apa sih tujuannya? Jadi dilakukannya USG veto maternal ini yaitu dengan tujuan mencari tahu apa ada kelainan. Nah, jika adanya kelainan sedini mungkin, maka pemeriksaan USG veto maternal ini meliputi pemeriksaan kelainan genetik, kemudian masalah pembentukan organ, kelahiran prematur, serta resiko keguguran. USG veto maternal ini umumnya dilakukan jika bunda diharuskan melakukan pemeriksaan tambahan selain USG 2 dimensi dan juga USG 4 dimensi. Lalu apa nih perbedaan USG veto maternal dengan USG biasa? Dokter yang menangani veto maternal pun sedikit berbeda ya dengan dokter USG yang biasanya melakukan USG 2 dimensi atau 4 dimensi. Secara umum, semua spesialis veto maternal adalah dokter kandungan yang berkualifikasi penuh dan berpraktik. Jadi, dokter yang melakukan pemeriksaan USG veto maternal ini adalah dilakukan dengan dokter obgyn ya, yang kita kenal dengan dokter obgyn. Tentunya dokter obgyn ini atau dokter obstetri dan ginekologi juga memiliki subspesialis veto maternal. Tetapi pemeriksaannya dilakukan lebih menyeluruh dan juga lebih detail. Itu sebabnya biasanya pemeriksaan USG veto maternal ini akan memakan waktu yang lebih lama dari pemeriksaan USG biasanya. Lalu apa ya kegunaan melakukan USG veto maternal ini?
Nah, untuk kegunaan melakukan USG feto maternal itu sendiri, itu adalah untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada janin atau ada kelainan pada ibu. Dengan deteksi dini yang tepat dari USG feto maternal, maka kelainan pun dapat diatasi dengan cepat dan tepat loh Bunda. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan nih harus melakukan USG feto maternal? Biasanya USG feto maternal ini dilakukan pada ibu hamil yang memang memiliki kehamilan dengan resiko yang tinggi. Namun tetap bisa dilakukan walaupun misalkan ada ibu hamil yang tidak memiliki resiko tinggi. Jika ingin melakukan pemeriksaan yang lebih detail bisa juga nih melakukan USG feto maternal. Lalu apa aja nih kehamilan dengan resiko tinggi? Oke, ibu hamil yang mengalami risiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil yang normal. Nah, ibu hamil ini dengan risiko tinggi itu dikategorikan ya, itu adalah ibu yang terdeteksi memiliki penyakit infeksi. Seperti apa? Seperti adanya HIV atau TORCH, kemudian ibu dengan kehamilan yang kembar dan kehamilan dengan bayi intrauterine growth restriction. Nah, kategori ini dapat juga nih dibagi berdasarkan usia kehamilan ibu. Pada saat usia kehamilan 11 sampai dengan 15 minggu, itu bisa melakukan USG feto maternal. Lalu, apabila usia ibu memasuki lebih dari 35 tahun lalu menjalankan kehamilan, itu juga disarankan untuk melakukan USG feto maternal sebab semakin tua usia ibu maka semakin banyak resiko yang akan terjadi pada janin maupun ibunya. Maka oleh karena itu biasanya dokter mensarankan untuk melakukan USG feto maternal agar lebih detail untuk mengetahui apa saja perkembangan dan juga apabila ada kelainan maka bisa dideteksi sedini mungkin teman-teman. Lalu bisa juga nih apabila ada riwayat di mana riwayat bayi meninggal dalam kandungan di kehamilan sebelumnya. Kemudian ada riwayat keguguran berulang yang pernah terjadi dan dikhawatirkan akan terjadi lagi, maka dokter juga menyarankan untuk melakukan USG feto maternal. Selain itu, kehamilan-kehamilan yang dikategorikan berbahaya ya, dengan resiko yang berbahaya itu adalah ibu dengan penyakit penyerta. Misalkan seorang ibu hamil itu mempunyai penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian dia punya penyakit ginjal ataupun mengidap hipertensi ataupun jantung nih yang lebih berbahaya lagi. Maka itu wajib untuk melakukan pemeriksaan USG feto maternal. Pemeriksaan USG feto maternal ini bisa dilakukan pada trimester pertama yaitu pada usia kehamilan 11 sampai 15 minggu. Lalu yang kedua masuk di trimester kedua yaitu pada usia kehamilan 20 sampai 27 minggu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih faktor-faktor risiko yang lainnya adalah riwayat melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Jadi memang pada saat ini kita sangat digemparkan ya dengan adanya berita-berita baik di TikTok atau di sosial media lainnya yang menyatakan bahwa ada seorang selebgram atau artis yang kehamilannya itu terlihat sehat tetapi ternyata melahirkan anak dengan Down syndrome. Oleh karena itu untuk teman-teman yang sedang menjalankan promil atau program hamil itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, lalu punya kebiasaan hidup atau gaya hidup yang juga dibilang sehat agar nanti menghasilkan sel telur maupun sel sperma dengan kualitas yang terbaik. Jadi kelainan bawaan biasanya itu memang sudah terbentuk saat dalam pembentukan zigot, di mana itu adalah saat
pertemuan sel sperma dan juga sel telur. Jadi kalau misalkan kualitas sel sperma atau sel telurnya ada kelainan, maka yang terbentuk adalah cikal bakal janin yang sudah membawa kelainan. Oleh karena itu kita disarankan oleh dokter ataupun kita sadar untuk menjalankan kehidupan yang sehat mulai dari sekarang agar kita mendapatkan keturunan yang sehat juga. Lalu selanjutnya adalah riwayat bayi meninggal dalam kandungan. Nah, ini juga sangat banyak sekali kasus-kasusnya di mana tiba-tiba ada kasus yang melaporkan bahwa ada bayi yang meninggal dalam kandungan baik di usia yang rentan 20 sampai 32 minggu entah karena adanya penyakit bawaan dari seorang ibunya atau adanya faktor yang belum kita ketahui. Oke, kita masuk pada berapa sih biaya untuk melakukan USG feto maternal. Untuk biaya USG feto maternal ini sendiri tentunya berbeda ya dengan USG 2 dimensi atau 4 dimensi yang jauh lebih, ya bisa dibilang lebih murah daripada USG feto maternal ini sendiri. Sebab tadi pemeriksaannya yang membutuhkan kedetailan, kemudian waktu yang lebih lama. Selain itu, USG feto maternal ini sendiri menggunakan teknologi Doppler. Nah, teknologi Dopplernya apa? Teknologi Doppler itu adalah prosesnya tergantung pada informasi apa yang dibutuhkan tentang kehamilan dan bayi kita. Jadi dengan teknologi Doppler ini kita bisa melihat nih bagaimana pembuluh darah di rahim. Selain itu menjalani USG Doppler, pembuluh darah rahim ini dilakukan apabila memiliki kemungkinan besar terkena preeklamsia sehingga mempengaruhi kerja dari plasenta dalam mengalirkan nutrisi dan juga oksigen pada janin. Jadi kalau misalkan ada indikasi seorang ibu hamil terkena preeklamsia, maka ini juga bisa dilihat dari USG feto maternal dengan melihat pembuluh darah di rahimnya. Nah, kita ketahui ya bahwa apabila ibu hamil terkena preeklamsia, maka yang dipengaruhi adalah kerja dari plasenta. Plasenta kita ketahui ini sangat penting untuk si janin dalam mendapatkan nutrisi baik juga oksigen ya untuk dialirkan ke tubuh si janin. Kalau misalkan terdapat penyakit seperti preeklamsia pada ibunya, maka ini juga akan menghambat aliran nutrisi maupun oksigen ke janin sehingga pertumbuhan janin pun akan menjadi terhambat juga, dan ini sangat berbahaya pada kondisi janin maupun ibunya. Selain itu, apa aja ya USG yang dengan teknologi Doppler ini, yaitu bisa melihat pembuluh darah di umbilikalis. Apa sih? Nah, jadi USG Doppler jenis ini itu dapat melihat aliran darah dari bayi melalui tali pusat ke plasenta. Ini adalah cara yang sangat aman dan efektif untuk mengetahui apakah si bayi telah mendapatkan semua yang dibutuhkan dari plasenta. Oleh karena itu, perlu nih Bunda mengetahui bahwa pemeriksa USG feto maternal ini memiliki biaya yang cukup, ya bisa dibilang mahal lah ya, jika dibandingkan dengan USG lainnya, yaitu berkisar 750.000 hingga 1 juta lebih. Dan ini tergantung pada klinik atau rumah sakit mana yang menyediakan layanan feto maternal ini. Kalau aku kemarin itu kami melakukannya di Rumah Sakit Hermina di Samarinda dan ditangani oleh Dr. Anggit, dan beliau cukup detail dalam menjelaskan USG feto maternal ini, baik dari keadaan si janin dan juga organ-organ yang bertumbuh atau berkembang itu normal atau tidak, kemudian ada kelainan atau tidak seperti Down syndrome, dan bisa dilihat dari aliran darah ke jantung. Kemudian juga Dr. Anggit menjelaskan tentang bagaimana adanya kebocoran atau tidak di jantung, dan bagaimana pertumbuhan otaknya, kemudian bagaimana pertumbuhan jenis kelaminnya, itu sangat detail. Oleh karena itu inilah yang membuat USG feto maternal ini menjadi lebih mahal daripada USG 2 dimensi ataupun USG 4 dimensi.
Kemudian kalau misalkan bunda-bunda bertanya apa sih manfaatnya, ya kalau dari tadi aku udah jelaskan bahwa prosedur ini kan sangat berguna ya untuk mendeteksi adanya kelainan. Lagi-lagi kita mau melihat adanya kelainan yang bisa aja terjadi pada perut, misalkan pada lengan, pada kaki bagian belakang, pada leher, pada kepala, pada otak, atau mungkin pada ruang dan katup jantungnya, pada ginjal, atau penempatan plasentanya, tulang belakangnya, tali pusar. Dan ini juga bisa kelihatan semua. Jadi kita intinya ingin melihat apakah ada kelainan dari pertumbuhan, dari proses pertumbuhan atau perkembangan si janin. Atau juga kita bisa melihat tadi dengan teknologi Dopplernya, bisa melihat aliran darah ibu ke janinnya, bagaimana agar nutrisi dan juga oksigennya sampai dengan baik ke janin dan janin bisa tumbuh dan berkembang dengan baik juga teman-teman. Sebenarnya tidak hanya USG fetomaternal saja ya teman-teman, tapi juga USG 2 dimensi ataupun USG 4 dimensi. Kalau kita melakukannya secara rutin selama kehamilan, ini juga dapat menunjukkan bagaimana si ibu hamil ini apakah dia hamil dengan usia kandungan yang normal, dan juga kita bisa mengetahui apakah si janin ini, si bayi kita tumbuh dengan normal atau tidak. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit penjelasan tentang apa sih USG fetomaternal, kapan harus melakukannya, kemudian apa perbedaannya dengan 2 dimensi dan 4 dimensi, dan juga manfaat serta biayanya ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada salah kata ataupun ada yang aku tidak jelaskan dan mungkin aku keliru, tolong dibenarkan dan tolong dimaafkan karena kita juga sama-sama masih belajar. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.